Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama hamdih wa li'ibadatil mukhlashina jannatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Faqala aidan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah. Yang dimaksud dengan sholat Qiyamul Lail itu adalah sholat yang dilakukan ba'da sholat Isya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu anna man shalla ba'dal isya'i faqad qama minal laili. Ketahuilah, sesungguhnya siapa yang sholat sesudah selesai sholat Isya, maka sesungguhnya dia telah melakukan sholat Lail atau Qiyamul Lail. Sholat tahajud itu di luar Ramadan masuk kategori Qiyamul Lail. Sholat witir juga di luar Ramadan dilakukan pada malam hari dengan rakaat yang ganjil, itu masuk kategori Qiyamul Lail. Salat tarawih yakni ba'da Isya, ya, sebelum tidur, ini juga masuk istilahnya Qiyamul Lail. Tetapi karena di zaman Umar dulu, ya, sampai begitu panjangnya masa yang diambil, maka diambillah waktu-waktu istirahat, tarawihah. Maka jadilah sebutannya Qiyamul Lail ini menjadi salat tarawih, salat yang dilakukan dengan cara santai dan banyak beristirahat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejarah ringkas salat Qiyamul Lail pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyegarkan ingatan kita kembali. Diriwayatkan beliau ketika difardukannya saum pada tahun kedua Hijriyah, ya, ketika itu juga terjadi perang yang pertama, yakni perang Badar pada tanggal 17 Ramadan, ya. Maka Rasulullah di bulan-bulan Ramadan setelah difardukannya atau disyariatkannya ibadah saum itu, satu malam keluar dari biliknya ke ruangan Masjid Nabawi. Disepakati itu tanggal 23 Ramadan. Ya. Kemudian tanpa diminta, sahabat-sahabat nimbrung ikut sholat bersama Rasulullah. Tanggal 24 hal yang sama terjadi lagi. Maka sahabat ikut berjamaah. Tanggal 25 seperti yang sama. Tetapi tanggal 26 Ramadan beliau tidak keluar. Sehingga seluruh jamaah menunggu dan Rasulullah sampai akhirnya tidak keluar untuk sholat Qiyamul Lail itu. Sehingga baru beliau keluar pada waktu memimpin sholat subuh. Maka salah seorang sahabat memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada Rasulullah. Jadi kita persepsikan tidak semua sahabat itu secara gamblang bertanya kepada Rasulullah. Itu sangat berhati-hati karena kewibawaan baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tadi malam kami menunggu engkau untuk bersama-sama, ya, memimpinkan sholat bersama kami, ya. Tetapi ternyata engkau tidak keluar.
Rasulullah menjawab, aku tahu kalian menungguku, tapi aku sengaja tidak keluar karena aku takut ibadah ini menjadi fardu kepada kalian dan kalian tidak akan sanggup untuk melakukannya. Jadi ada sebab mengapa Rasulullah SAW hanya menuntunkan 23, 24, 25. 26 itu beliau tidak lagi memimpinkannya dengan alasan yang sudah dinyatakan tadi. Setelah itu kembalilah sholat tarawih itu di masa Rasulullah sebagaimana biasa, sendiri-sendiri, berjamaah, berkelompok-kelompok. Ada hafiz 5 orang sholat di sudut sana. Ada hafiz yang lain 7 orang buat kelompok imam di sebelah sini. Jadi banyak di sudut-sudut Masjid Nabawi itu banyak. Sampai beliau wafat keadaan seperti itu. Sampai digantikan Abu Bakar Siddiq 2 tahun, seperti itu juga beliau tidak berani mengubahnya. Sampailah kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang menjabat selama 10 tahun. Awal-awal kepemimpinannya beliau menyaksikan seperti yang disebutkan tadi. Berimam satu kelompok 5 orang, 7 orang, 3 orang, seperti itu. Maka lahirlah inisiatif dari Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengumpulkan seluruh jamaah yang dipimpin oleh satu imam. Orang kepercayaan beliau, faqih dan alim, adalah seorang sahabat yang sangat terkenal, diperintahkan untuk menjadi imam. Yang memerintahkannya tentu adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masih ada yang ingat siapa sahabat ini? Ya, tidak ingat ya. Seorang sahabat Rasulullah yang diperintahkan oleh beliau untuk mengimami sholat. Saya juga lupa. Nanti kita lihat siapa nama sahabat tersebut. Kalau tidak silap, Ubay bin Ka'ab. Inilah yang jadi imam ketika itu. Riwayat yang sharih kita terima, Umar memimpin 8 rakaat, 4 salam, kemudian 3 rakaat. Tapi di riwayat yang lain ada yang mengatakan beliau itu melakukan sholat tarawih 20 rakaat ditambah 3, jumlahnya 23 rakaat. Masna. Jadi dua-duanya dalilnya sharih sampai kepada kita, maka dua-dua cara ini bisa kita laksanakan. Tayyib, apa keutamaan sholat qiyamul lail? Pertama, sarana menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang salat qiyamul lail atau salat tarawih dengan dasar iman dan penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu yang pertama. Fadilah yang kedua, salat yang paling utama setelah sholat maktubah. Setelah sholat fardu, yang paling utama adalah sholat qiyamul lail, termasuk tahajud, witir, dan tarawih. Afdalus sholati ba'da faridah sholatul lail. Seafdal sholat setelah sholat fardu adalah sholat qiyamul lail. Sholat tarawih ini ataupun sholat tahajud. Kemudian keutamaan yang ketiga, sholat qiyamul lail dengan sholat di waktu siang
Perbandingannya seperti sedekah yang dilakukan secara sir, tersembunyi, sehingga apa yang diberikan oleh tangan kanan tidak diketahui oleh tangan yang kiri. Ya. Dan ulama lebih menyukai amalan-amalan sunnah itu disembunyikan. Ya, kalau tarawih ini terlihat. Tetapi kalau tahajud, puasa Senin Kemis, ayyamul bait, ya duha, itu cenderung disembunyikan. Mengapa? Karena amalan sunnah yang disembunyikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala nilai pahalanya seperti orang yang bersedekah 70 kali lipat. Ya. Nah, jadi salat qiyamul lail ini lebih utama seperti orang yang bersedekah dengan cara sir dibandingkan dengan orang yang bersedekah secara terang-terangan. Ya. Fadlu salatil laili ala salatin nahari ka fadli sadaqati sirri ala sadaqatin ala niyatin. Ya, keutamaan salat malam ya di atas salat siang seperti fadilah orang-orang yang bersedekah dengan cara sir, tersembunyi, ya, dibandingkan dengan orang yang bersedekah dengan cara alaniyah, secara terang-terangan. Alaniyah itu yang dekat kalimatnya dengan kita, i'lan. Jadi i'lan itu berasal dari bahasa Arab. Alaniyatan, secara terang-terangan. Tayyib, ya. Yang keempat, qiyamul lail menjadi ciri ibadah orang-orang yang soleh yang berbeda dari ibadah lain yang biasa dikerjakan orang-orang awam pada umumnya. Bapak Ibu, orang-orang yang melaksanakan ibadah di luar qiyamul lail itu dinyatakan sebagai ibadah yang biasa. Tapi ibadah yang dilakukan pada waktu malam termasuk qiyamul lail, berzikir dan minta ampun pada waktu sahur, itu ibadah orang-orang yang khas, orang-orang yang tertentu. Dengan bahasa lain, hanya orang-orang yang solih yang mampu melakukan ini secara dawam. Kalau orang yang biasa bisa sih, tapi sekali-sekali. Lebih banyak tidak dilakukan daripada melakukannya. Hendaklah kalian melakukan sholat malam, karena sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana kebiasaan orang-orang soleh pada masa lalu, dia biasanya malam itu tidak seluruhnya digunakan untuk tidur, tapi sebahagian dia gunakan untuk ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadilah yang kelima, salat malam itu dibangga-banggakan Allah di hadapan para malaikat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah membangga-banggakan hamba-hambanya yang salat malam kepada para malaikat. Ketika hamba-hamba tersebut bangkit dari tempat tidurnya dan meninggalkan sejenak keluarganya untuk sholat malam, dan Allah meridhoi apa yang dia lakukan. Ya, jadi ini merupakan salah satu bentuk di mana ya Allah Subhanahu wa taala betul-betul membanggakan kita di antara para malaikat, ya, karena kita mampu melawan kantuk untuk bangun melaksanakan sholat malam. Kemudian yang terakhir, yang keenam, fadilahnya ketika kita bangun malam kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun doa yang kita hajatkan, maka ada jaminan doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba ketika dia selesai melaksanakan sholat qiyamul lail itu didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslim yas'alillaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailah. Yang artinya, sesungguhnya di dalam malam-malam terdapat waktu yang jika ada seorang muslim meminta kepada Allah dengan kebaikan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, pasti Allah akan mengabulkannya. Jadi kata-kata pasti itu luar biasa ya. Pasti Allah akan mengabulkannya. Cuma cepat atau lambat, konkret atau abstrak, itu yang menjadi problem. Dan waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu sepanjang malam, awal malam, pertengahan malam, atau yang seafdol-afdolnya adalah pada waktu akhir malam. Akhir malam itu istilahnya sama dengan sahur, ya. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka itu beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan fadilah qiyamul lail ini betul-betul dapat kita perhatikan dan kita laksanakan, dan salah satu indikatornya adalah serius dan jangan main-main ketika kita melaksanakan qiyamul lail. Salah satunya yang berulang-ulang saya katakan, jangan mufaraqah pada waktu 8 rakaat. Ya, karena dengan alasan mau menyambung sholat di rumah. Ya. Nabi bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa." Ya. Kana ya'dilu qiyama lailah. Siapa yang sholat tarawih bersama imam hatta yansarifa, sampai tuntas, ya, maka dia dihitung seperti orang yang sholat semalam suntuk. Jadi kalau 11 tuntas 11, kalau 23 tuntas 23. Kalau nanti saya bangun waktu sahur, apa yang saya lakukan? Silakan sholat tahajud 2 rakaat atau 4 rakaat, karena witirnya sudah ditutup di sini, maka tidak lagi ditutup witir ketika kita melaksanakan sholat tahajud. Karena Rasulullah SAW tidak berwitir 2 kali dalam satu malam. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.